Shalom, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya, yaitu skala taksologi tentang kromodium atau CR, yang disusun oleh saya sendiri, Monica Molina, dengan NIM 19147210008, program studi kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Tribana Kalabahi, tahun ajaran 2022. Yang pertama yaitu sejarah penemuan logam krom. Sejarah yang pertama ditemukan oleh John Lotan Letman pada 6 Juli 1961 ya ke sebuah lokasi penambangan mineral atau Brisokoyen di pegunungan Ural. Saat itu dia menemukan mineral merah jingga dan menanamkan dengan timba merah Siberi. Kemudian setelah kembali ke St. Petersburg pada tahun 1766, ia menganalisis mineral atau cimineral, yaitu sebuah krom timbal atau PbCrO4. Yang berikut yaitu penemuan pada tahun 1770 oleh Peter Simon Plus mengunjungi situs yang sama seperti yang dikunjungi oleh Lehmann dan menemukan mineral timbal merah yang memiliki 4 sebagai pigme dalam cat. Yang berikut pada tahun 1997, Nicolaus Van Keulen melakukan penelitian lanjut mengenai unsur logam baru atau kromonium dan teridentifikasi jejak unsur kromonium dalam permata, memberikan karakteristik warna membentuk D5 dan samarium hijau khas, seperti tinai dan mica krom. Yang berikut yaitu karakteristik dan sifat fisika kimia krom. Yang pertama itu sifat fisika pada krom, yaitu massa jenis 7,15 gram cm per kubik atau 25 derajat Celcius, titik lebur 2180 kilo Kelvin, 1907 derajat Celcius, 3465 Fahrenheit. Titik didih 2944 Kelvin, 2671 derajat Celcius, 4840 Fahrenheit. Entalpi peleburan 20,5 kilojoule per mol minus 1. Entalpi optimisasi 39 kilojoule mol minus 1. Kapasitas kalor 25 derajat Celcius, yaitu 39 kilojoule, 397 kilojoule per mol. Volume molar yaitu 7,23 cm per kubik. Sifat rektifikasi arus listrik yaitu 12,7 8 minus 8,7 10 minus 8 meter, yaitu sifat kimia pada kromonium. Nomor atom 24, massa atom 3,51,9961 gram per mol, golongan periode atau blok pada golongan 4, pada golongan 4, 4B, periode 4, blok D. Konfigurasi elektron yaitu AR 3D5 4S1, jumlah elektron tiap kulit 28 13 1, afinitas elektron yaitu 64,3 kilojoule per mol. Beberapa sifat lain dari logam kromonium adalah yang pertama itu logam berwarna putih dan keras, yang kedua tahan terhadap korosi, yang ketiga larutan dalam asam-asam mineral atau HCl, H2SO4 pada temperatur yang terkontrol, dapat bereaksi dengan unsur halogen, belerang silikon, boron, nitrogen, karbon dan oksigen. Yang berikut itu sumber keberadaan di alam, aplikasi dan kegunaan logam krom.
Logam krom tidak ditemukan secara bebas di alam, tetapi dalam bentuk campuran senyawa. Krom ditemukan dalam biji kromit. Kromonium juga dapat ditemukan di matahari, meteor, kerak batu, dan air laut. Krom juga dapat dihasilkan dari beberapa proses isolasi di laboratorium karena kromonium begitu mudah tersedia secara komersial. Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa sumber yang paling berguna dalam komersial krom adalah biji kromit atau FeCr2O4. Bisa lihat pada gambar, yaitu gambar yang pertama itu kromit FeCr2O4 dan kromite PbCrO4. Kromonium dibutuhkan untuk proses yang mengubah makanan menjadi energi, membantu sel-sel utama insulin untuk mengambil glukosa. Jumlah krom yang tersedia di makanan untuk keperluan metabolik sebagian bergantung pada krom total dalam suhu jenis makanan tertentu, dan sebagian lagi pada bentuk kimianya. Kadar krom rata-rata yang direkomendasikan untuk konsumsi harian adalah 50-200 mikrogram. Sumber krom terbaik adalah daging, terutama pada hati dan daging organ lain. Ragi bir, biji-bijian tak disoso, kacang-kacangan, keju, roti, gandum, dan sereal, bir dan anggur. Keberadaan logam krom di alam. Yang pertama itu alam semesta, pp beratnya 15.000 pp, oleh atomnya 400. Matahari 20.000 pp, oleh atomnya 400. Meteoroid, karbon, kerak bumi, air laut, arus, dan manusia. Yang berikutnya aplikasi dan kegunaan logam krom dapat dilihat pada gambar berikut ini. Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa krom yang dihasilkan di proses penembangan akan dimanfaatkan paling dominan untuk industri metalurgi, yaitu sintesis steel, Oliet steel, dan Northrobin steel, yaitu sebanyak 90%. Teman-teman bisa lihat pada gambar. Terus yang berikut itu 5% diaplikasikan dalam industri reprokatori, yaitu yang berlangsung pada suhu yang sangat tinggi, seperti industri semen, keramik, gelas, besi, dan baja, dan lain-lain. Sedangkan 5% lainnya dihasilkan dalam industri penyembangan kulit, plating, pelapis logam, pigmen, dan lain-lain. Yang berikut yaitu kegunaan logam krom adalah sebagai berikut. Yang pertama, krom banyak digunakan dalam pembentukan stainless steel, dapat digunakan untuk mengeraskan baja dan membentuk paduan logam yang baik. Yang kedua, dimanfaatkan dalam proses spalting atau pelapisan logam untuk menghasilkan permukaan yang indah dan keras, serta dapat digunakan untuk mencegah kromis. Yang berikut digunakan dalam proses penyambangan kulit sebagai agen katalis seperti K2, Cr2, dan O7 untuk membentuk kulit olahan setengah jadi dengan tampilan yang kuat dan fleksibel. Yang berikut digunakan sebagai pigmen kuning dan merah khususnya untuk cat minyak seperti senyawa PbCrO4. Yang berikut digunakan dalam industri kromit untuk membentuk batu bata karena krom
memiliki titik lebur yang tinggi, ekspansi termal yang sedang, dan struktur kristal yang stabil. Yang berikut sebagai mordan yaitu bahan pengikat yang dimanfaatkan dalam pengikat pigme yang proses mewarnai tekstil. Yang berikut itu siklus biokimia logam. Terdapat pada gambar. Yang berikut yaitu toksitasi lingkungan dan makhluk hidup logam berat. Logam krom. Yang pertama itu tekstil krom sendiri dipengaruhi oleh bentuk oksidasi kromonium, suhu, dan pH. Perairan yang tercemar logam berat kromonium akan membahayakan organisme perairan yang hidup di dalamnya. Hal ini dikarenakan logam berat kromonium tersebut akan berkumulasi dalam tubuh ikan sehingga apabila ikan tersebut dikonsumsi oleh manusia maka dapat terakumulasi dalam tubuh manusia. Logam berat kromonium yang masuk ke dalam tubuh makhluk hidup akan masuk dalam proses fisiologi atau metabolisme tubuh. Interaksi yang terjadi antara logam berat. Yang berikut yaitu kasus pencemaran logam krom. Yang pertama itu ada gambar yaitu Sungai Penggalan Solo tercemar oleh logam berat. Yang kedua itu proses pencemaran warga tumpukan 1 kontainer limbah industri kulit ke jalanan. Yang berikut yaitu solusi dan pengolahan limbah logam krom. Pengolahan limbah cair, salah satu solusi yang bisa dilakukan untuk meminimalisasikan buangan limbah cair yang mengandung logam berbahaya, salah satu krom, yaitu dengan mengoptimalkan pengolahan limbah cair hasil proses industri maupun limbah cair domestik dari aktivitas MCK dan kamar mandi. Sekian dan terima kasih.